Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan membahas tentang teori interpretivisme simbolik. Di video kali ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah teori sosial budaya yang diberikan oleh Bapak Humaidin Syariati selaku dosen teori sosial budaya Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Monica Damayanti dari Prodi Pendidikan Sejarah 2019. Dan saya akan membawa salah satu teman saya bernama Mayang Novrianda dari Pendidikan Sejarah A 2019. Kami berdua berasal dari kelompok 10. Kalian pasti udah gak sabar kan untuk mengetahui apa sih itu teori interpretivisme simbolik. Oke, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube saya. Oke, kita masuk ke dalam materi. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang interpretasi dan simbol. Sebelumnya, saya akan membahas dulu tentang interpretivisme. Jadi, secara bahasa, interpretivisme adalah cara pandang yang digunakan untuk memahami dunia sosial dari kacamata orang yang terlibat. Jadi kita bisa lihat di sini mana orang yang terlibat dalam suatu kebudayaan itu, lalu kita interpretasikan kebudayaan hasil dari kebudayaan mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang interpretasi dan simbol. Interpretasi itu sendiri kan adalah cara penafsiran atau penarikan kesimpulan terhadap suatu hal atau pemaknaan, ya, bisa dibilang juga sebagai pemaknaan. Nah, di sini menurut Clifford Geertz mengemukakan suatu definisi tentang kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol. Jadi dapat diartikan bahwasannya kebudayaan itu memiliki makna dan simbol-simbol tertentu yang dapat dipahami oleh orang-orang sekitar. Lalu yang kedua, suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk-bentuk simbolik. Jadi dapat diartikan pula di sini kebudayaan itu merupakan suatu makna-makna atau simbol-simbol yang ditransmisikan dari suatu kebudayaan dari satu generasi ke generasi lain. Nah, cara mentransmisikan kebudayaan tersebut dari satu generasi ke generasi lain itu dapat dilakukan menggunakan simbol-simbol tertentu yang pastinya yang mudah untuk dipahami oleh generasi berikutnya, karena sifat dari simbol itu sendiri adalah publik, yaitu bisa untuk dicerna oleh orang-orang. Lalu yang ketiga adalah suatu peralatan simbolik bagi pengontrol perilaku. Jadi kebudayaan juga dapat diartikan sebagai pengontrol perilaku masyarakat yang berada di kebudayaan itu. Contohnya, kita sering mendengar apa yang disebut dengan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu hukum yang memang tidak ditulis oleh masyarakat, namun dipatuhi dan diaturi oleh masyarakat guna untuk mengatur atau menjadi pedoman perilaku mereka. Lalu yang keempat, menurut Clifford Geertz juga, kebudayaan adalah suatu sistem dan simbol, karena kebudayaan itu tadi terlahir dari suatu simbol-simbol dan makna tertentu. Nah, simbol-simbol paling kecil yang diturunkan dari kebudayaan itu yang paling simpelnya adalah bahasa, karena dengan bahasa kita dapat mengkomunikasikan suatu ilmu pengetahuan yang kita dapat, terus kita transfer ke generasi berikutnya. Dari bahasa tersebut kita dapat menambah kebudayaan-kebudayaan itu menjadi beberapa bentuk seperti kayak tarian atau alat-alat musik atau senjata-senjata yang dijadikan sebagai ciri khas dari suatu kebudayaan itu sendiri. Bahan simbolik dari kebudayaan adalah publik, dan oleh sebab itu peneliti tidak boleh berpura-pura telah memperoleh ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai sudut-sudut gelam dalam pikiran individu. Jadi di sini diartikan bahwasannya peneliti itu tidak boleh hanya memperoleh dari sudut pandang satu individu aja. Karena apa? Karena untuk melakukan penelitian itu kita harus dari berbagai sudut pandang. Jadi nggak boleh hanya dari satu sudut pandang dan kita merasa, oh ini udah bisa kok memenuhi semua pengetahuan saya, gitu, itu tidak boleh. Lalu yang selanjutnya, fungsi simbolik itu universal dan manusia tidak dapat memahami kebudayaan suatu masyarakat tanpa fungsi ini yang bekerja di sepanjang kode genetik itu sendiri. Jadi dapat dijelaskan bahwasanya fungsi dari simbolik itu adalah
adalah universal, jadi umum untuk dipahami oleh masyarakat secara luas. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang bermula dari antropologi simbolik. Simbol adalah objek kejadian, bunyi bicara, bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia. Bentuk primer dari simbol itu sendiri adalah melalui bahasa. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya bahasa merupakan bentuk primer dari simbol itu sendiri, karena bahasa itu membuat manusia dapat mentransmisikan apa yang mereka ketahui, pengetahuan mereka ke generasi berikutnya. Lalu melalui bahasa pula mereka dapat membentuk sebuah kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai ciri khas budayanya. Contohnya, misalkan melalui bahasa kita dapat berkomunikasi juga menggunakan lukisan atau tarian dan lain sebagainya, dapat dijadikan sebagai kebudayaan khas dari daerahnya. Lalu yang selanjutnya, persepsi tentang penggunaan simbol sebagai salah satu ciri signifikan manusia menjadi sasaran kajian yang penting dalam antropologi dan disiplin lainnya. Jadi, untuk pengkajian simbol-simbol itu merupakan cara yang paling penting untuk ditempuh peneliti penting antropologi untuk mengetahui apa sih makna yang terkandung dalam suatu kebudayaan ini. Menurut Susan Langer misalnya melihat sebagai tren yang berubah dalam aktivitas intelektual manusia modern. Dalam dunia antropologi, istilah simbol sudah semenjak lama dinyatakan baik secara eksplisit. Menurut Edward Tyler, perintis antropologi abad ke-16 misalnya menulis kekuatan penggunaan kata-kata sebagai tanda untuk mengekspresikan pemikirannya, yang dengan ekspresi itu bunyi tidak secara langsung menghubungkannya. Sebenarnya sebagai simbol-simbol arbiter adalah tingkat kemampuan khusus manusia yang tertinggi dalam bahasa, yang kehadirannya mengikat bersama semua ras manusia dalam suatu kesatuan mental yang substansial. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pernyataan dari Edward Tyler itu sendiri adalah bahasa atau kata-kata itu dijadikan sebagai kekuatan yang dapat mengekspresikan pemikiran-pemikiran umat manusia. Menurut Charles Peirce, peletakan dasar disiplin semiotik modern mengidentifikasikan 3 tipe tanda. Yang pertama, tanda ikonik yang mencerminkan objek dalam hal tertentu. Lalu yang kedua, tanda indeks yang secara fisik terkait dengan objeknya. Dan yang ketiga, simbol-simbol seperti bahasa yang berarti bagi objeknya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang antropologi Antropologi simbolik memandang manusia sebagai pembawa produk, sebagai subjek sekaligus objeknya dari suatu sistem tanda dan simbol yang berlaku sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pengetahuan dan pesan-pesan. Nah, di sini menurut antropologi simbolik itu manusia itu sebagai yang membawakan kebudayaannya, yang membawa pengetahuannya, lalu ditransmisikan dengan orang lain itu melalui bahasa itu sendiri. Jadi manusia yang ngebawa, lalu alat untuk menyebarkannya itu adalah bahasa. Kata-kata adalah persepsi konseptual mengenai dunia yang terkandung dalam simbol-simbol. Kata-kata adalah persepsi konseptual mengenai dunia yang terkandung dalam simbol-simbol. Sehingga di sini dapat dijelaskan bahwa kata-kata itu dapat dijadikan sebuah konsep untuk dunia, dan dunia itu kayak diartikan terkandung dalam simbol-simbol itu, simbol-simbol bahasa itu tadi. Nah, di sini menurut Mercury, definisi simbolik dari kebudayaan adalah bagian dari suatu tren yang memandang kebudayaan sebagai ilmu mengenai makna-makna. Di sini jelas bahwa kebudayaan itu pasti memiliki sebuah makna, memiliki arti. Itu dari si Mercury tadi. Stop dulu. Victor Turner, antropologi itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang memusatkan perhatian pada sistem yang abstrak, yang meliputi ahli linguistik, strukturalis, dan antropologi kognitif.
Lalu yang kedua adalah kelompok yang memusatkan perhatian pada simbol dan kelompok dinamika sosial yang meliputi antropologi semiotik dan simbolik, kritikus sastra, folkloris, dan sosiolinguistik. Lalu untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya bernama Mayang Novrianda mengenai interpretivisme simbolik sebagai paradigma. Halo, saya Mayang Novrianda. Saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan Monica. Saya akan melanjutkan materi yang akan saya jelaskan. Pertama, ada interpretivisme simbolik sebagai paradigma, yaitu antropologi interpretif berupaya menemukan sehubungan-sehubungan analog kehidupan sosial manusia dengan teater, drama, sandiwara, dan kesastraan, ketimbang dengan ukiran-ukiran mesin, struktur organik. Antropologi humanistik yaitu mentalis dalam orientasinya yang memandang kebudayaan sebagai sistem gagasan, nilai-nilai, dan makna. Menurut Clifford, pendekatan imperatif dalam antropologi ia mengemukakan bahwa antropologi tidak dapat berangan-angan menjadi ilmu pengetahuan dengan cara seperti ilmu fisika. Bagi Gertz, antropologi harus mendasarkan dirinya sendiri pada disiplin-disiplin humanistik yang menggunakan deskripsi, puisi, sastra, mitos, simbol, dan ciri-ciri manusia membedakan satu dengan spesies lainnya. Interpretisme simbolik, kajian yang mengenai istilah-istilah dasar yang dikenakan, memandang diri kita sendiri sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, mengenai bagaimana istilah-istilah dasar ini digunakan oleh manusia untuk membangun suatu metode kehidupan bagi diri mereka sendiri. Contoh-contoh kajian interpretisme simbolik dalam kehidupan, yang pertama adalah kajian Gertz dengan makna simbolik melalui makanan. Terdapat 3 poin dalam kajian yang dikaji oleh Gertz. Yang pertama, makanan sebagai pernyataan adanya hubungan sosial. Yang kedua, makanan sebagai simbol pernyataan solidaritas kelompok. Yang ketiga, makanan sebagai simbol bahasa. Yang pertama, makanan sebagai pernyataan adanya hubungan sosial adalah saat kita mengadakan menyediakan makanan bagi orang-orang yang tidak mampu seperti kaum miskin, agar kita memberinya makanan sama saja kita memberikan lambang makna cinta kasih. Yang kedua, makanan sebagai simbol yang bersolidaritas kelompok, yaitu saat kita pada arisan silaturahmi, saat ada acara keluarga, itu bukti sebagai tali silaturahmi sebagai kita untuk berkumpul. Maka dari itu makanan sebagai simbol antara pererat solidaritas kelompok. Yang ketiga, makanan sebagai simbol bahasa, seperti ada orang yang bertumbuh kecil namun dia berpemikiran sangat cerdas, berjalan tegak. Maksud dari berjalan tegak ini, pemikirannya itu secara luas, maka kita dapat menjulukinya sebagai kecil-kecil cabai rawit. Terus sebagai makna Pasujuk sebagai simbol, yaitu contohnya di Aceh. Di Aceh menggunakan tambak jalinan janur yang dianyam sedemikian rupa digantung di pintu air sebagai legenda atau sebagai makna simbol dalam daerah Aceh. Yang ketiga, ada kain ulos sebagai ciri khas alat komunikasi suku Batak. Yang terakhir, ada simbol-simbol pada agama. Contohnya bagi orang Nasrani yang menggunakan simbol salib sebagai yang menentukan bahwa salib ini adalah identitas mereka. Terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.